Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakah walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Rubinullah Al-Nabilah Ustaz Haji Iman Basuki yang mungkin sudah berjalan, kepada Alhamdulillah Ustaz Haji Iwan Setiawan, Alhamdulillah Ustaz Haji Toyo, Alhamdulillah Ustaz Ledin, dan kepada Ustaz yang lainnya juga, para tokoh serta sepuh zakat dan wakaf, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin sehingga bisa istiqomah memimpin kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak yang hadirin yang majelis taklim, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mumpuni kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan kenikmatan dunia dan di akhirat. Amin. Terus alhamdulillah kita bisa kembali kumpul silaturahmi sebagaimana biasa setiap malam Ahad, malam Sabtu ya. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibarokahkan, dan kita sudah sama-sama sholat isya di awal waktu pastinya. Mudah-mudahan jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan berjamaah yang mana secara khusus untuk sholat berjamaah isya ini ya seperti sholat setengah malam. Nah, terlebih lagi para haji yang memang sangat wajib, maka dari itu ya sebagaimana biasanya untuk kajian yang pertama adalah hadis referensi kitab Lubabul Hadis atau matan dari Taqiyul Awal. Qala Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa baraka salihin ini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang hadir. Jadi saya yang artinya menyaksikan ya. Yang mau menyaksikan kan pasti lihat, dengar langsung ada hadir. Salat al-jamaati, salat berjamaah. Kataba, maka pasti menulis. Jadi kalau kata-kata itu bukan lagi mudah-mudahan ya, bertahqiq itu pasti. Allah Ta'ala yang menulis, ya tentunya mungkin melalui malaikat Raqib ya. Ya sebenarnya apa ditulis juga dah. Allah Maha tahu, nggak bakal luntur, nggak bakal hilang, nggak bakal rusak ya. Ya cuma nanti buat saksi aja gitu. Lalu bagi orang yang hadir sholat Jumat, sholat berjamaah, maaf, lahiban, baik perginya, walajian maupun pulangnya,
disebut asyra sayatin, 10 keburukan-keburukan. Wa rafa'na, dan mengangkat Allah lahu bagi orang tersebut asyra darajatin, 10 derajat. Ya. Jadi siapa aja khususnya laki-laki nih yang memang muakkad kan, bagi laki-laki mah menghadiri atau mengikuti sholat berjamaah. Nah di sini pastinya sholat wajib ya. Ya karena kan kemarin kalau yang namanya sholat sunnah mah justru baiknya di rumah ya. Ya kecuali kalau memang sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah kan, seperti sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat gerhana, ya, sholat istisqa, baru. Nah, sekali lagi, siapa saja laki-laki yang menghadiri atau mengikuti sholat berjamaah, khusus sholat wajib, maka keuntungannya pasti satu, Allah catat untuknya baik pulang maupun perginya ya 10 kebaikan. Jadi perginya 10, pulang 10, itu 20 ya. Itu sekali berjamaah. Kalau sehari 5 kali, tinggal kali aja ya, begitu. Yang kedua juga pasti dihapus 10 keburukan. Berarti kalau pulang pergi 20 ya. Nah kalau memang kita merasa berdosa, ini haruslah yang kita tinggalkan, yang kita abaikan, yang kita sepelekan, yang sholat berjamaah juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Bahkan yang ketiganya pasti Allah angkat 10 derajat. Ya pulang pergi 20, sehari 100. Nah ini khususnya nanti di akhirat ya. Banyak walaupun sama-sama masuk surga, nanti di akhirat itu beda-beda apliknya gitu. Kayak kita aja ada 3 berapa gitu ya. Jadi bagaimana bayarannya gitu ya. Gitu. Nah jelas ini baik sekali ya, untuk betul-betul kita amalkan. Kemudian waqala, dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata, tidak ada sholat lijadil masjidi, bagi tetangga masjid, illa bil masjidi, kecuali di masjid. Jadi enggak ada sholat ini maksudnya bukan berarti nggak sah ya, baik. Apalagi nggak dianggap sholat, sama lah, nggak sah. Tapi di sini nggak sempurna, ya nggak sempurna. Makanya kalau bagi tetangga masjid nih, tetangga masjid itu terhitung sebagaimana rumah itu, artinya 40, depan, belakang, kiri, kanan ya. Tinggal hitung aja nanti kira-kira rumah kita ini dari masjid ada nggak 40. Kalau lebih dari 40 sih nggak masuk kategori ini ya. Tapi kalau kurang masuk nih, artinya di situ nggak sempurna. Ya, bukan berarti nggak sah, sekali lagi ya. Bagi tetangga masjid yang rumahnya jaraknya kurang dari 40 rumah ke masjid, kecuali kalau sholatnya di masjid gitu. Cuma kan kadang-kadang ya kalau hujan gimana tuh, kayak salah satu bujur ya, termasuk sakit tuh, Nah sebenarnya maksudnya mah sholat di masjid ini tadi untuk berjamaah tujuannya. Kita endingnya lagi untuk berjamaah.
rawahu hadis riwayat Ad-Daruqutni, ya, Imam Daruqutni wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Jabir dari sahabat Jabir. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh dua rawi, satu Imam Ad-Daruqutni, keduanya Imam Baihaqi, tapi kedua-duanya sama dari sahabat Jabir. Jadi gitu. Kemudian waqala, dan telah bersabda an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, sholat berjamaah, rahmatun, itu rahmat atau kasih sayang Allah mestinya. Wahya, dan itu maksudnya rahmat, khairun, lebih baik, minat dunia, dari dunia, wa mafiha, dan apa yang ada di dunia itu beserta isinya, lebih simpel ya. Kemudian wal jamaatu, dan berjamaah, rahmatun, itu juga merupakan rahmat juga. Makanya wal furqatu, perpecahan, azab, itu justru jadi siksa nanti. Jadi sholat berjamaah ini itu adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah ya. Dan ini memang sebagai intinya ya. Karena orang masuk surga juga bukan karena amal. Walaupun dia amalnya banyak, kalau nggak dapat rahmat nggak tetap. Jadi masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah. Terus amal kita buat apa? Nah, itulah buat meraih rahmat ya. Asal amal itu sudah benar, didasari dengan ilmu pastinya, ya tidak keikhlasan, baru nanti bisa jadi rahmat Allah. Nah, rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke surga ya, menyelamatkan dari neraka. Makanya wajar kalau itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya kalau kita tahu kan ya, orang usaha dari muda ya, bahkan mungkin dari anak-anak, nggak ada yang sampai bisa memiliki dunia beserta isi sendiri, betul? Apalagi hanya setiap hari, ya berapa sih gitu ya? Tapi ternyata tuh kalau mau tahu sholat berjamaah justru lebih baik daripada itu semua. Makanya kalau memang dia itu cerdas, sesibuk apa waktu sholat mah, khususnya untuk menjaga berjamaah, wayahnya. Makanya itu kalau macam di Saudi luar biasa ya. Itu kalau nggak ada yang ikut berjamaah, kalau memang dia itu usaha, pokoknya ya, itu nggak dikasih hipokrasi ya, pecat. Bahkan kalau suka ada tantanya suka aja, kalau kita berseliping itu ya, pedagang-pedagang kaki lima, ada satu ada. Bukan waktu sholat yang banyak yang beda-beda. Itu bagus itu. Makanya di sana anak-anak waktu di jalan, waktu sholat berjamaah. Kita belum ada ya. Orang-orang yang di jalan yang masjid yang tetap ke masjid juga ya. Tidur. Nah itu benar. Ya kan kalau bicara tentang amalan yang bisa meraih pahala yang lebih baik daripada dunia seperti itu termasuk sholat fajar ya, sholat qobliyah subuh sampai itu. Sholat qobliyah subuh itu sunnah fajar itu juga. Ya, bahkan bacaannya kalau yang bagus banget menurut Imam Ghazali supaya terhindar dari penyakit ambiyen ya. Dan insya Allah itu menurut para ulama, insya Allah itu gak bakal terkena sihir ya. Apapun bentuknya, bacaannya rakaat pertama surat Al-Insyirah. Kalau Al-Insyirah
Alam nashrah. Nasrah. Ya. Kedua surat Al-Fil. Apa? Iya, Al-Taro. Pokoknya kalau disimpulkan mah dua alam. Benar ya? Iya, alam Nasrah sama alam Taro ya. Dua alam. Itu aja deh. Ya. Jadi insya Allah Bapak tadi datanya Bawasir yang berhubungan dengan gugur itu dan itu tadi nggak bakal masih insya Allah. Nah tadi berjamaah kita dalam berpegang ya, dalam kita istilahnya berkumpul nih. Berkumpul berjamaah ini di dalam akidah gitu ya, artinya nggak keluar daripada jamaah, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah itu juga sama, termasuk rahmat yang mana tadi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya jalin dalam ya yang namanya persatuan lah misalnya, sebab memang yang namanya bersatu kan ya secara logika juga seperti sapu itu, kalau satu ya mudah dipatahkan, tapi kalau banyak kuat ya, maka banyak gunanya ya, apalagi kalau kita makan ya beda dengan Rasul. Kalau Rasul kan disini bantu mutiara, satu juga di mana juga berharga. Kalau kita membantu banyak kalau bukan semobil ya, kalau satu nggak ada yang boleh. Makanya kalau pengen berharga satu ya, dan itu sekali lagi rahmat lebih baik daripada dunia. Sebaliknya jadi perpecahan nih itu jadi siksa, jadi azab ya, memang yang mudah dipatahkan, mudah dikalahkan ya. Iya, makanya carilah persamaan, kecocokan ya. Jangan malah diluaskan tentang perbedaan. Sebenarnya segala-galanya ini kalau kita betul-betul ditamayun ya, itu akan menjadi cocok ya. Kadang-kadang orang kata wayun langsung aja dia menyimpulkan tanpa mengetahui alasan masing-masing. Jadi itulah yang membuat keributan, perpecahan yang akhirnya alhamdulillah itu menjadi siksa ya. Ya baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Alhamdulillah ya. Jadi nah alhamdulillah tuh untuk keutamaan berjamaah di bab ke-9 ini selesai ya. Jadi supaya fokus cukuplah insyaallah nanti ke depan tentang keutamaan sholat Jumat. Jamaah majelis salat